Pinjol ini sudah memberikan tenor waktu yang lebih panjang daripada umumnya, tetapi seorang nasabah tersebut malah nekat galbay sampai 2 tahun. Apa yang akan terjadi kepada nasabah ini? Karena dia ngeyel banget ya, udah dikasih waktu tambahan untuk melunasi hutangnya, tapi dia malah galbay pinjol selama 2 tahun. Akhirnya dia merasakan akibatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Pada kesempatan video kali ini saya ingin membahas sebuah kisah dari seorang nasabah yang sangat menarik sekali, yang mana dia itu sebenarnya pada saat dia baru galbay, ternyata dia itu pernah dinegosiasi oleh DC-nya bahwa silah dikasih waktu kurang lebih 1 bulan untuk melunasi utang, dan itu tanpa adanya biaya denda. Nah, jadi ada bunganya tetapi tidak ada biaya denda. Udah dikasih waktu 1 bulan, tapi malahan dia itu galbay sampai 2 tahun sekarang. Dan apa yang terjadi pada nasabah itu pada saat ini? Nah, di sini saya mau bahas buat teman-teman semuanya ya. Jadi kisah ini saya dapetin dari DM-an Instagram, dan saya sendiri sudah izin juga untuk membuat video terhadap kisahnya. Tapi dia sendiri nggak mau disebutin namanya. Kalau daerahnya dia nggak apa-apa, yaitu dia di daerah Jawa Tengah aja, gitu ya teman-teman, orang Jawa Tengah. Nah, di sini saya pengen menjadi kisah ini memang bisa jadi inspiratif juga buat teman-teman semuanya, atau bisa jadi panduan acuan teman-teman semuanya. Ketika kalian itu sudah terlalu berat membayar pinjol, jangan pernah memaksakan diri untuk diada-adakan, apalagi mencari dana talangan. Itu pertama. Lalu kemudian yang kedua adalah jangan pernah pinjol itu dijadikan patokan atau bahkan bisa menjadi sebuah andalan ketika kita tidak punya uang. Itu jangan pernah. Yang ketiga adalah jangan pernah mencoba-coba atau kalian itu punya pikiran terhadap yang namanya mencari keringanan di pinjol. Itu tidak, jangan pernah seperti itu. Karena banyak sekali nasabah ataupun debitur yang sudah menjadi korban karena 3 hal yang tadi saya sebutkan itu dianggap remeh. Karena ya sudahlah, pikirnya nanti bulan depan kan saya gajian, nanti bisa saya bayar di gajian minggu depan, jadi sekarang lubang dulu. Aduh iya nih lagi nggak punya duit, bulan depan kan gajian, pinjol siapa tahu cair kan, lumayan bisa nutupin. Itu banyak sekali orang-orang yang meremehkan hal itu. Namun akhirnya mereka seperti itulah yang terjerumus dalam pinjol. Nah, terus kemudian apa yang saya katakan ini, masalah cerita nasabah tadi, itu sebenarnya dia juga sama. Awalnya dia itu sangat meremehkan dan juga merendahkan, masalah pinjol mah gampang, nanti juga bisa saya bayar. Akhirnya sampai hutangnya numpuk. Nah, dia itu dikasih waktu 1 bulan tanpa biaya denda pun, dia nggak mampu bayar. Karena dia sendiri untuk kebutuhan hidupnya aja, dia itu nggak mampu. Akhirnya dia sendiri memutuskan dia itu galbay pinjolnya. Dan tidak pernah membayar pinjol, yang kurang lebih ada 7 aplikasi pinjol, dia itu sudah galbay, teman-teman. Lalu kemudian gimana Bang kondisi seorang nasabah tersebut? Dia baik-baik aja, dia enjoy aja, dia relax aja, bahkan dia sekarang sedang bekerja perantauan di daerah Karawang lebih tepatnya. Dan dia itu sendiri sekarang menjadi buruh pabrik yang masih kerja dan menikmati hasilnya. Jadi nggak ada apa-apa dong Pak? Jawabannya ya tidak ada apa-apa, hanya saja pernah suatu kisah rumahnya itu didatengin oleh FC lapangan atau DC lapangan ke rumahnya, tapi dia sendiri nggak ketemu sama DC-nya, hanya ditemui orang tuanya. Dia sekarang ada di perantauan seperti itu. Loh, berarti galbay pinjol selama 2 tahun itu dia nggak kenapa-apa Bang? Jawabannya enggak, karena memang sebenarnya ketika kita galbay itu tidak ada resiko kita mau dipidana, dipenjara, mau ditangkap polisi, didatangin polisi, itu tidak ada teman-teman. Kalau kalian dapetin chat ancaman didatangin polisi, mau diproses jalur hukum, diancam dibunuh dan yang lain sebagainya, itu semuanya adalah berita hoak dan itu adalah berita bohong. Memang dia sendiri bercerita bahwasanya ketika baru galbay pinjol 1 bulan, 2 bulan sampai 3 bulan lebih, dia mengalami stres berat dan juga masalah depresi yang begitu mencekam, karena memang terlalu banyak chat yang masuk. Bahkan sehari 50 telepon itu nggak bakalan pernah kurang. Sehari itu 50 telepon, bahkan sampai 80 telepon setiap harinya masuk. Dan ini memang menjadi sebuah tantangan buat teman-teman semuanya yang ketika baru galbay itu pasti berat banget. Dan saya sendiri selalu menyarankan segera ganti nomor HP, emailnya dihapus, reset HP-nya. Karena itu memang menjadi jalan alternatif biar teman-teman semuanya tidak lagi kena tekanan dari yang namanya DC pinjol ini. Oke, mudah-mudahan video ini bisa menjawab
ataupun bisa menguatkan mental kalian. Dan saya berdoa kepada teman-teman semuanya mudah-mudahan diberikan rezeki yang lancar, diberikan rezeki yang berkah. Dan saya titip pesan kepada teman-teman semuanya, ketika sedang mencari rezeki, jangan lupa terhadap Sang Pemberi Rezeki. Saya mau tutup dulu video ini dan kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.